Happy Land, kawasan kumuh padat penduduk yang berada di kota Manila, Filipina, yang menjadi makna kontras dengan kehidupan di dalamnya. Happy Land mulai dikenal sebagai kawasan kumuh sejak beberapa dekade lalu, saat banyak pendatang dari berbagai provinsi pergi ke kota Manila untuk mencari pekerjaan di daerah pelabuhan serta industri sekitar. Seiring berjalannya waktu, wilayah ini dipadati oleh komunitas yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kebanyakan mereka mendirikan rumah dari bahan-bahan bekas seperti kayu dan seng. Kondisi ekonomi dan infrastruktur yang tidak mendukung menyebabkan kawasan ini tidak berkembang dan fasilitas yang sangat minim. Happy Land gambar nyata dari krisis kependudukan di negara Filipina, di mana ruang yang ada sangat terbatas, tidak layak untuk tempat tinggal. Tidak ada data resmi yang menetapkan luas pasti dari Happy Land, karena kawasan ini merupakan kawasan ilegal yang tidak memiliki izin yang berkembang dari waktu ke waktu. Nama Happy Land sendiri berasal dari kata Happy Land yang di dalam bahasa Tagalog memiliki arti tempat pembuangan sampah yang berbau busuk. Dan hal ini memang sesuai dengan kondisinya. Tetapi kemudian kata Happy Land berganti menjadi Happyland. Kemungkinan besar kata perubahan ini berasal dari hasil percakapan bahasa Inggris yang terputus-putus antara penduduk setempat dengan pengunjung yang berbahasa Inggris yang menanyakan nama tempat tersebut. Kemudian nama tersebut diterima oleh masyarakat untuk meredam ketidaknyamanan ketika mendengar nama asli tempat tersebut. Dengan demikian, kebahagiaan merupakan ironi nyata dari perjuangan manusia melawan keterbatasan ruang udara dan kehidupan dalam sebuah kawasan kumuh dengan komunitas yang terus bertahan. Meski pengapnya hari-hari mereka dan menguji batas kemanusiaan, Happy Land yang secara harfiah berarti tanah bahagia justru menyajikan ironi besar. Sebuah kenyataan hidup yang sangat jauh dari kata kebahagiaan. Happy Land, potret buram yang dibingkai dalam sempitnya ruangan dengan para penghuni yang seolah hidupnya bertumpuk dan terhimpit di lingkungan yang seakan menolak kenyamanan dan kesehatan. Di tempat ini, sulitnya hidup bukan hanya bagian dari kehidupan sehari-hari, namun telah menjadi nafas yang mereka hirup dalam setiap ruang pengap yang mereka huni. Tondo, yang merupakan tempat di mana Happy Land berdiri, bukan hanya tempat besar di Manila. Ini juga merupakan tempat kumuh terbesar dan terburuk di kota Manila, yang menjadi rumah bagi sekitar 631.000 orang, yang sebagian besar dari mereka tinggal di jalanan atau gumuk kecil yang tampak kumuh. Happy Land memiliki tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi, di mana di setiap sudut tempat ini penuh sesak dengan bangunan darurat yang dibangun berdekatan tanpa ruang terbuka atau ventilasi yang memadai. Jalan yang sempit yang hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki atau sepeda motor, yang menjadi akses utamanya yang diampit oleh sampah dan sisa makanan yang sering menumpuk di jalanan. Karena kurangnya sistem pengelolaan sampah
Lingkungan yang kumuh ini memperparah kualitas hidup di mana aroma tidak sedap, polusi, hingga kebisingan menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Begitu buruknya kawasan ini, bahkan jalan setapaknya sudah berubah menjadi tumpukan sampah. Di sini, jalanan menjadi tidak terlihat karena telah ditutupi oleh kantong-kantong plastik tua, kemasan kosong, dan jenis sampah lainnya yang membentuk jalan yang dilalui sehari-hari. Sebagian besar keluarga di Happy Land tidak memiliki rumah dengan kamar yang terpisah atau ruang privasi dan tempat tinggal. Mereka adalah ruangan kecil yang rata-rata berukuran 9 meter, dan di ruangan inilah sekitar 10 hingga 15 orang harus berbagi atap, dinding, serta lantai. Di ruangan ini berfungsi sebagai tempat tidur, dapur, dan ruang makan, dan kadangkala menjadi tempat bekerja serta bersosialisasi ketika malam. Lantai yang dipenuhi alas tidur tipis menjadi satu-satunya tempat beristirahat setelah bertahan hidup di luar. Setiap inci di dalam ruangan memiliki arti nilai yang berharga bagi mereka. Tempat tinggal yang sempit ini diperparah dengan konstruksi bangunan yang tidak stabil yang terbuat dari bahan-bahan bekas seperti papan kayu, seng, dan plastik, tumpukan barang-barang yang tidak memiliki tempat penyimpanan. Ventilasi yang buruk, pengap, dan penuh sesak, dan tentu saja sangat jauh dari kata standar layak pada umumnya. Bahkan, udara segar pun sulit masuk dan diperparah dengan aroma yang tidak sedap dari tumpukan sampah. Dan pengap juga bercampur dengan bau makanan yang dimasak di dalam ruang yang sama. Dan hal ini diperparah dengan suhu kota Manila yang panas dan lembab di malam hari. Menambah tekanan membuat mereka yang tinggal di dalamnya terbangun berkeringat dan merasa tercekik di dalam rumah mereka sendiri. Bagi anak-anak dan lansia ini adalah pukulan berat bagi mereka. Anak-anak sulit untuk belajar dan bermain, terkurung dalam ruangan sempit dan tanpa kebebasan untuk bergerak. Walaupun demikian, itu bukanlah satu-satunya masalah yang dihadapi di Happy Land. Keterbatasan ruang bukan hanya menjadi masalah di dalam rumah. Di luar jalanan yang sempit yang hanya cukup dilalui satu orang, serta penuh sesak dengan rumah-rumah yang berdempetan, membuat akses ke toilet umum dan sumber air bersih menjadi perjuangan sehari-hari. Toilet umum ini digunakan berbagi dengan banyak keluarga lainnya. Kadang-kadang antrian panjang menjadi pemandangan biasa, di mana setiap orang harus menunggu giliran untuk kebutuhan dasar ini. Di setiap lain air bersih menjadi kebutuhan yang sangat langka, di mana banyak penduduk yang kesulitan membeli air minuman kemasan atau memasang air bersih untuk mencuci. Mereka seringkali bergantung pada air sungai atau parit yang tercemar berat, yang mengalir lambat di antara limbah rumah tetangga dan industri. Akibat dari kemiskinan ekstrim yang terjadi di kawasan ini, muncullah solusi bertahan hidup dari kelaparan, yaitu pak-pak. Pak-pak merupakan makanan daur ulang yang diakibatkan tingginya biaya hidup di kota Manila, sehingga masyarakat yang berada dalam jeratan kemiskinan tidak memiliki pilihan lain selain memakan pak-pak.
Harfiah pak-pak sendiri berarti debu yang kita sapu dari pakaian atau karpet. Akan tetapi, bagi kalangan masyarakat kurang mampu, di Filipina, pak-pak merujuk kepada daging ayam yang berasal dari sampah. Di Filipina, pak-pak merujuk kepada daging ayam yang berasal dari sampah. Kebanyakan pak-pak diolah dari makanan sisa restoran fast food. Jelasnya, makanan yang tidak habis kita makan, seperti hamburger dan fried chicken, yang kemudian dibuang dan terkontaminasi oleh kuman ataupun kencing tikus. Itulah yang akhirnya dikonsumsi oleh masyarakat miskin di Filipina, terutama di Tondo Happy Land. Pak-pak itu bukanlah sampah yang mentah-mentah langsung dimakan, tetapi daging yang dikumpulkan harus dicuci dan direndam dalam air terlebih dahulu sebanyak 3 kali atau hingga akhirnya benar-benar bersih. Kemudian biasanya daging yang telah dicuci tadi akan digoreng ataupun direbus dengan kuah merah supaya membunuh kuman dan bakteri yang menempel di pak-pak. Bisa dibilang ini sebuah referensi nyata dari pepatah. Di sana, sampah seseorang merupakan harta karun bagi orang lain. Menjajahkan pak-pak sebenarnya sebuah tindakan ilegal. Salah satu alasannya adalah karena masalah kesehatan yang bisa timbul akibat konsumsi pak-pak dalam jangka waktu panjang. Selain itu, tidak jarang juga ada oknum yang sengaja menyemprotkan cairan kimia ke sampah yang telah dikumpulkan untuk mencegah munculnya belatung. Terlepas dari pelarangannya, beberapa penjual tetap akan menjajahkan pak-pak karena sejauh ini mereka belum pernah menerima komplain terkait masalah kesehatan dari pelanggan.